Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang jumlah dzarfiyah atau biasa dikenal dengan syibhul jumlah. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, kita review terlebih dahulu pembahasan tentang pembagian kalimat dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, kalimat disebut dengan al-jumlah al-mufidah. Al-jumlah al-mufidah atau kalimat dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah jumlah ismiyah, yakni setiap kalimat yang diawali oleh isim atau kata benda. Kedua adalah jumlah fi'liyah, yakni setiap kalimat yang diawali oleh kata kerja atau fi'il. Dan yang ketiga adalah al-jumlah az-zarfiyah atau syibhul jumlah, yakni setiap kalimat yang diawali oleh huruf jar atau dzaraf makan. Yang kita bahas kali ini adalah kalimat yang ketiga, yakni jumlah dzarfiyah. Sekarang kita masuk ke pembahasan inti dari jumlah dzarfiyah atau syibhul jumlah. Sebagaimana disampaikan di awal tadi, jumlah dzarfiyah adalah setiap kalimat yang diawali oleh huruf jar atau dzaraf makan. Apa saja yang termasuk huruf jar dan apa saja yang termasuk dzaraf makan? Berikut adalah daftarnya. Yang termasuk huruf jar diantaranya min, ila, an, ala, fi, bi, ka, li. Min artinya dari, ila artinya ke, an artinya dari, ala artinya di atas, fi artinya di dalam atau di, bi artinya dengan, ka artinya seperti, dan li artinya milik. Kemudian yang termasuk dalam dzaraf makan antara lain amama, wara'a, fauqa, tahta, janiba, haula. Amama artinya di depan, wara'a di belakang, fauqa di atas, jauh, yakni tidak menempel, tahta di bawah, janiba di samping, haula di sekitar. Sekarang bagaimana rumus dari jumlah dzarfiyah? Jumlah dzarfiyah rumusnya adalah khobar muqaddam, yakni keterangan diletakkan di awal, dan mubtada muakhir, dan subjeknya diakhirkan atau berada di akhir. Contoh kalimatnya fil fasli talibun. Di dalam kelas ada seorang murid laki-laki. Jadi keterangannya berada di awal, murid laki-laki di dalam kelas. Nah, ini adalah contoh dari jumlah dzarfiyah karena diawali oleh huruf jar berupa fi, artinya di atau di dalam. Fil fasli talibun, di dalam kelas ada seorang murid laki-laki. Syarat dari jumlah dzarfiyah yang harus diperhatikan antara lain, yang pertama, mubtada'nya harus diakhirkan. Yang kedua, mubtada'nya tidak boleh diberi alif lam, dan yang ketiga, khobar harus diawalkan. Perhatikan contoh jumlah dzarfiyah berikut. Fil fasli talibun, di dalam kelas ada seorang murid laki-laki. Untuk perempuannya, fil fasli talibatun, di dalam kelas ada seorang murid perempuan. Fil fasli talibun ini adalah jumlah dzarfiyah yang diawali huruf jar berupa fi, artinya di atau di dalam. Nah, jumlah dzarfiyah ini terdiri dari huruf jar, kemudian bertemu dengan isim dzohir, dan juga isim dzohir sebagai mubtada muakhirnya. Jadi huruf jar bertemu dengan kata benda, bukan kata ganti, dan bertemu dengan kata benda juga, yakni isim dzohir sebagai mubtada muakhir. Ini adalah jumlah dzarfiyah rumusan 1. Sekarang kita ambil contoh jumlah dzarfiyah kedua. Kalimatnya adalah amamal baiti muslimun. Di depan rumah ada seorang muslim laki-laki. Untuk muannasnya amamal baiti muslimatun. Di depan rumah ada seorang muslimah perempuan.
Amamal baiti adalah jumlah dzarfiyah yang diawali oleh dzaraf makan, yakni amama, artinya di depan. Jumlah dzarfiyah ini terdiri dari dzaraf makan bertemu dengan isim dhohir atau kata benda dan bertemu dengan isim dhohir sebagai mubtada muakhar. Bisa difahami ya bagaimana cara membuat jumlah dzarfiyah atau syibhul jumlah. Sekarang perhatikan beberapa contoh dari jumlah dzarfiyah berikut. Fil masjidi mu'minun, di dalam masjid ada seorang beriman laki-laki. Ini jumlah dzarfiyah diawali oleh huruf jar berupa fi. Fil masjidi sebagai khobar muqaddam, mu'minun sebagai mubtada muakhirnya. Contoh kedua, wara al-baiti bustanun, di belakang rumah ada kebun. Ini adalah jumlah dzarfiyah yang diawali oleh dzaraf makan berupa wara'a, di belakang. Wara al-baiti sebagai khobar muqaddamnya, bustanun sebagai mubtada muakhirnya. Contoh ketiga, alal maktabi daftarun, di atas meja ada buku tulis. Ini contoh jumlah dzarfiyah yang diawali oleh huruf jar berupa ala, artinya di atas. Alal maktabi sebagai mubtada khobar muqaddam dan daftarun sebagai mubtada muakhar. Contoh keempat, fil jaibi mahmulun, di dalam saku ada HP. Ini jumlah dzarfiyah diawali oleh huruf jar berupa fi. Dan contoh yang terakhir, amamal madrasati mudirun, di depan sekolah ada kepala sekolah. Ini jumlah dzarfiyah diawali oleh dzaraf makan berupa amama yang artinya di depan. Bisa dipahami ya cara membuat jumlah dzarfiyah. Sekarang jumlah dzarfiyahnya kita berikan tambahan keterangan sifat. Contohnya, fil masjidi mu'minun salihun, di dalam masjid ada seorang beriman laki-laki yang soleh. Nah, sifat mengikuti yang disifati. Oke, karena yang disifati laki-laki maka sifatnya juga laki-laki. Nah, kalau seandainya perempuan nanti sifatnya juga perempuan. Misalnya fil masjidi mu'minatun salihatun. Kalau laki-laki fil masjidi mu'minun salihun. Kuncinya sifat mengikuti yang disifati. Contoh kalimat kedua, wara al-baiti bustanun wasi'un, di belakang rumah ada kebun yang luas. Contoh ketiga, alal maktabi daftarun kabirun, di atas meja ada buku tulis yang besar. Contoh keempat, fil jaibi mahmulun jadidun, di dalam saku ada HP yang baru. Dan contoh kelima, amamal madrasati mudirun zakiyun, di depan sekolah ada seorang kepala sekolah atau pemimpin yang cerdas. Bisa dipahami ya bagaimana mengembangkan jumlah dzarfiyah dengan menambahkan keterangan sifat. Sekarang kita masuk ke tugas insya pasif. Tugasnya adalah terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab dengan mengacu pada rumus dengan memperhatikan muzakkar dan muannasnya. Kalimat yang pertama, di dalam kelas ada meja. Kedua, di depan kelas ada murid laki-laki. Ketiga, di samping masjid ada muslimah perempuan yang cerdas. Keempat, di dalam rumah ada mobil yang baru. Dan kelima, di dalam kantor ada insinyur laki-laki yang pandai. Terjemahkan kelima kalimat tersebut ke dalam bahasa Arab. Silakan di-pause dan selamat mencoba. Jika sudah, sekarang kita masuk ke uji pemahaman. Pilihlah jawaban alif, ba, jim, atau dal yang paling tepat. Soal pertama, fil masjidi muslimun. Artinya, alif, di dalam masjid ada seorang muslim laki-laki. Ba, di depan masjid ada seorang muslim laki-laki. Jim, di samping masjid ada seorang muslim laki-laki. Dal, di belakang masjid ada seorang muslim laki-laki.
Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal kedua, di belakang rumah ada taman. Bahasa Arabnya adalah alif, amamal baiti bustanun, ba, wara'al baiti hadiqatun, jim, fil baiti ummun, dal, janibal baiti syari'un. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ketiga, alal maktabi qalamun. Artinya, alif, di atas meja ada buku tulis, ba, di atas meja ada tas besar, jim, di atas meja ada pulpen, dal, di atas meja ada majalah. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal keempat, di depan kelas ada murid perempuan. Bahasa Arabnya adalah alif, fil fasli talibun, ba, amamal fasli talibatun, jim, janibal fasli mudirun, dal, wara'al fasli khadimun. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal kelima, fil jaibi mahmulun jadidun. Artinya, alif, di dalam saku ada uang yang banyak, ba, di dalam saku ada handphone yang baru, jim, di dalam saku ada pulpen yang merah, dal, di dalam saku ada kertas yang tipis. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal keenam, di samping sekolah ada pohon besar. Bahasa Arabnya adalah alif, janibal madrasati baitun kabirun, ba, amamal madrasati bustanun wasi'un, jim, janibal madrasati syajaratun kabiratun, dal, wara'al madrasati birkatun kabiratun. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ketujuh, fil baiti maktabun jadidun. Artinya, alif, di dalam rumah ada kursi yang kecil, ba, di dalam rumah ada lemari yang besar, jim, di dalam rumah ada pakaian yang banyak, dal, di dalam rumah ada meja yang baru. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-8, di dalam kantor ada artis yang terkenal. Bahasa Arabnya adalah alif, fil idarati mumathilun masyhurun, ba, amamal idarati mumathilun masyhurun, jim, janibal idarati mumathilun masyhurun, dal, wara'al idarati mumathilun masyhurun. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-9, janibal baiti masjidun. Artinya, alif, di samping rumah ada rumah sakit, ba, di samping rumah ada masjid, jim, di samping rumah ada gedung, dal, di samping rumah ada toko. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-10, di depan sekolah ada lapangan yang luas. Bahasa Arabnya adalah alif, amamal madrasati sahatun jadidatun, ba, janibal madrasati hadiqatun jamilatun, jim, amamal madrasati maidanun wasi'un, dal, janibal madrasati syajaratun kabiratun. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.